Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda untuk cowok dengan hanya menggunakan satu lembar kertas selofan aja. Dan untuk ukuran dari buket ini lumayan ya teman-teman ya, karena ukurannya 40 cm. Dan gimana caranya? Teman-teman simak ya di video ini. Yang pertama, teman-teman siapkan untuk isiannya ya. Di sini untuk bonekanya ukuran 15 cm. Kemudian untuk snacknya bisa teman-teman rekatkan menggunakan lem lilin ya, agar lebih kokoh. Jadi bisa dikasih lem lilin, kemudian kasih lidi, dan bisa direkatkan lagi dengan menggunakan selotip seperti ini ya, agar lebih rapi. Dan di sini saya menggunakan 4 pieces ya untuk snacknya. Dan ini saya siapkan kardus ini untuk tatakan dari bonekanya ya. Ini saya kasih lidi terlebih dahulu. Nah, agar lebih kokoh lagi bisa ya ditambahkan selotip. Setelah itu siapkan karet. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan karet gelang ya. Kalau ini kan karet ikat rambut ya. Jadi agar lebih kuat ini saya kasih lebih banyak ya, tidak hanya satu. Jadi saya menggunakan 3 karet. Kemudian bisa dipasang seperti pada video ini. Lalu untuk bagian kakinya agar lebih kokoh aja ya untuk bonekanya, agar gak goyang-goyang gitu ya. Bisa dikasih karet seperti ini juga ya. Setelah itu, ini untuk pegangan handle buketnya. Untuk ukuran dari styrofoamnya itu tebalnya 3,5 cm, kemudian untuk panjangnya 7,5 cm. Kemudian setelah dibalut dengan kardus, otomatis ukurannya bertambah ya, kisaran 1 cm ya untuk tambahan ukurannya ya. Dan yang pasti untuk ketinggian dari handle buketnya itu ada 16 cm. Kemudian ini untuk isiannya tinggal kita tancapkan aja semuanya. Dan untuk bonekanya tadi diusahakan untuk penancapannya itu agak ke belakang ya, memang rapat ya dengan snack-snack yang ada di belakang. Kemudian di sini saya tambahkan hiasan kawat bulu ya, saya bentuk seperti ini aja. Kemudian ini bisa dikasih lidi ya, nanti untuk memudahkan kita menancapkan pada styrofoam handle buketnya. Kemudian ini bisa kita tancapkan agar lebih manis aja ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai kawat bulu, ini bisa di skip ya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan satu snack lagi ya di bagian kawat bulu ini kalau misal teman-teman ingin menambahkan snack. Yang pasti untuk ketinggian dari isian buketnya ini kalau punya saya ini 18 cm ya teman-teman ya. Saran saya karena hanya menggunakan satu lembar kertas selofan, jadi untuk ketinggian dari isiannya tuh jangan melebihi 19 cm ya. Jadi pokoknya paling maksimal tuh 19 cm. Kemudian ini untuk layer pertama dan kedua ini kertasnya saya potong dulu. Saya sesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi untuk jarak ketinggian antara selofan dan ketinggian dari snacknya tadi jaraknya tuh kisaran 4 cm ya. Kemudian kertasnya saya potong menjadi 4, dan ini yang bagian tepi ini saya gunakan untuk layer yang pertama. Saya tata menyilang seperti ini agar tidak bergeser. Ini bisa dikasih selotip ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawah seperti biasa saya lipat. Ini saya sesuaikan ya dengan ukuran handle buket kita. Jadi agar nanti saat merekatkan itu langsung pas gitu ya teman-teman ya. Nah, ini langsung pas seperti ini, tinggal kita rekatkan aja menggunakan selotip. Dan ini tadi saat pemotongan selofannya itu kan bagian bawah kita lebihkan 1 cm ya dari ukuran isian buketnya. Jadi ini fungsinya untuk tempat merekatkan selotip seperti ini ya teman-teman. Usahakan untuk layer pertama itu tepat di tengah-tengah ya, karena nanti layer pertama itu akan menjadi center atau menjadi acuan kita untuk merekatkan layer-layer selanjutnya ya. Jadi agar nanti buket kita juga terlihat simetris ya. Kemudian untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L dengan posisi menyerong seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Nah, ini bisa kita rekatkan ya dengan sedikit apa ya namanya ya, mencubit atau sedikit diremas ya teman-teman ya. Jadi kertasnya itu sedikit diremas. Tapi kalau misal teman-teman belum terbiasa meremas atau mencubit, nah teman-teman bisa gunakan teknik yang seperti ini ya. Jadi sedikit kita kerut-kerutkan, lalu kita kunci dengan selotip. Nah baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya.
Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya, jadi agar buket kita itu nanti terlihat lebih cantik dan simetris ya. Kemudian jangan lupa untuk bagian belakang usahakan kokoh juga ya untuk perekatannya. Lanjut untuk sisa kertasnya ini saya sisakan dulu ya untuk nanti bagian handle ya. Jadi jangan sampai nanti untuk bagian handle itu kita sudah kehabisan kertas ya. Maka dari itu kita harus menyisihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian untuk kertas yang ini saya potong dan saya gunakan untuk layer yang ketiga. Nah, untuk ukurannya itu dikira-kira aja ya. Yang penting untuk layer yang ketiga itu harus sedikit lebih rendah daripada layer yang kedua ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya ukuran berapa sentimeter dari setiap layer-layernya, itu saya tidak akan bisa menjawab ya, karena memang tidak pernah saya ukur dengan menggunakan penggaris ya. Kemudian untuk layer yang ketiga ini bisa kita kerut-kerutkan dulu, kita kunci dengan selotip. Nah, untuk perekatannya ini sudah di bagian samping dan di bagian tengah-tengah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman bisa itu ya, ini sedikit dikerutkan dulu baru dikasih selotip. Nah, baru sisanya dibawa ke belakang seperti ini. Saya ulangi ya untuk bagian layer kanan. Jadi kita kerutkan, kita kunci dengan selotip, lalu ini bisa ditempelkan, posisinya usahakan sama ya. Dikerutkan sedikit lagi, kita kunci dengan selotip, baru sisanya kita bawa ke belakang seperti ini. Kita kokohkan dulu ya untuk selotipnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan sebelum kita masuk ke layer yang selanjutnya, jangan lupa untuk bagian depan ini kita kasih kertas tisu ya teman-teman ya. Nah, kalau semisal teman-teman mau samaan nih ya untuk bahan-bahan yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di bawah judul ya. Di situ ada link pembelian dari bahan-bahan yang saya gunakan ini ya. Kemudian ini kertas sisa yang kita sisakan untuk bagian handle tadi, ini saya ambil sedikit ya. Untuk ukurannya ini saya gunakan untuk layer yang keempat, jadi untuk ukurannya itu lebih rendah daripada layer yang ketiga ya. Kemudian ini masih saya lipat dengan lipatan double seperti ini, dengan posisi sedikit menyerong ke atas seperti ini ya. Jadi tekniknya sama seperti di layer yang ketiga tadi. Ini kita kunci dengan selotip agar tidak terlepas ya untuk lipatannya. Kemudian ini kita kerut-kerutkan, kita kunci, dan ini bisa kita pasang ya. Nah, ini untuk pemasangannya itu sudah ada di handle bagian depan ya teman-teman ya. Kita ambil jarak kisaran 1 cm dari bagian tepi. Kemudian jangan lupa ya teman-teman ya, saat merekatkan setiap layernya ini usahakan berada di satu garis pinggang ya, atau satu titik gitu ya. Jadi jangan semakin lama semakin ke bawah. Kalau misal teman-teman membuat buket tetapi merekatkan setiap layernya itu semakin lama itu semakin ke bawah, buket teman-teman itu tidak akan bisa melebar atau tidak akan bisa gembul ya. Jadi saran saya selalu gunakan satu titik perekatan ya, di satu titik pinggang buketnya. Kemudian ini untuk sisa dari potongan layer yang ketiga tadi saya potong jadi 2, lalu saya potong lagi jadi 4 bagian ya, seperti ini. Dan ini bisa kita kerut-kerutkan juga. Nah, ini posisinya lebih ke tengah ya, 1 cm lebih ke tengah ya, kisaran 1 cm lah pokoknya ya, lebih ke tengah daripada layer yang ke 1, 2, 3, 4 ya, daripada layer yang keempat ya. Kemudian bisa kita kunci, dan ini bisa sambil kita kerut-kerutkan, lalu kita kunci lagi dengan selotip. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Saya ulangi. Jadi kita kerutkan, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan di pinggang buketnya ya. Sedikit kita kerut-kerutkan seperti ini. Dan untuk potongan yang ini akan kita jadikan untuk layer yang terakhir, yaitu layer yang ke-6. Cara lipatnya masih sama, ini lipatan single aja atau letter L ya, dengan posisi bagian bawah itu rata. Ini kita cubit sedikit atau kita kerutkan ya, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Nah, posisi merekatkannya pada pinggang buketnya itu tepat di bagian tengah-tengah ya. Dan ini sedikit kita serongkan ke bawah ya teman-teman ya, untuk perekatannya. Saya ulangi lagi.
Ini kita taruh di bagian tengah-tengah, kemudian untuk sisa selofannya itu kita sedikit kerut-kerutkan, tetapi posisinya itu sedikit kita bawa menyerong ke bawah seperti ini ya. Nah kayak gini nanti hasilnya. Lanjut, ini untuk sisa kertasnya ini langsung bisa kita balutkan aja ya, tapi karena ini ada sisa, nah sisanya ini bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya untuk penutup handle bagian bawah. Jadi ini saya potong aja, lalu saya potong jadi dua, kemudian saya gabungkan seperti ini. Kita kunci dulu ya dengan selotip, baru kita rekatkan pada handle bagian bawah seperti ini. Jadi meskipun hanya menggunakan satu lembar kertas selofan, tetapi untuk bagian handle pun tertutup sempurna ya. Kemudian ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya, agar lebih kokoh dan lebih rapi aja, jadi tidak terlihat terlalu banyak selotip ya. Ini kita rekatkan. Nah agar lebih kenceng gitu ya, agar lebih rapi, ini saya tarik dengan bantuan selotip seperti ini. Nah ini baru kita rekatkan lagi menggunakan lem lilin. Dan untuk step yang terakhir ini tinggal kita hias ya dengan menggunakan pita satin. Di sini saya gunakan pita satin ukuran 2 cm. Kemudian untuk simpul pitanya saya buat seperti ini. Lalu tinggal bagian tengah itu tinggal kita kerutkan. Dan bisa kita ikat ya dengan menggunakan kawat seperti ini ya. Karena kertasnya udah habis, jadi untuk bagian handle itu tidak ada roknya ya. Tapi kalau misal teman-teman menghendaki ada rok untuk handle buketnya, teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Kemudian ini saya ikat dulu ya untuk pinggang buketnya. Ini bagian tepi ini saya kasih lem lilin agar nanti lebih kokoh ya untuk ikatan pitanya, agar tidak geser-geser gitu ya. Kemudian ini saya ikat dulu dengan simpul mati, dan ini saya tarik ya, atau saya dorong ke atas seperti ini agar lebih rapi dah ya, dan menyatu dengan layer-layernya. Kemudian kita tambahkan lem dan bisa kita rekatkan simpul pita yang sudah kita buat tadi, dan udah jadi. Nah gimana teman-teman, cukup mudah ya untuk membuat buket. Ternyata satu selofan bisa kita jadikan satu buket secantik ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada merasa kesulitan ya saat mempraktekkan tutorial ini, teman-teman bisa komen ya bagian mana yang sulit, dan nanti akan saya perjelas lagi untuk tutorial selanjutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.